Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Latif, selaku dosen manajemen sumber daya insani dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Salat dan salam marilah kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya Novita Anggraini dan teman saya Siti Soadah akan mengulas sedikit materi kita yang berjudul Evaluasi Kinerja dan PHK. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga organisasi. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, evaluasi kinerja yang benar juga harus dilakukan secara sistematis. Nah, dengan penilaian yang sistematis ini, maka penilaian juga akan lebih memiliki dasar dibandingkan hanya membahas kinerja secara umum. Hasilnya adalah perusahaan bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan untuk hari-hari ke depan. Selain itu, tiap karyawan juga menjadi lebih tahu apa tanggung jawab mereka. Ditambah lagi, mereka juga tahu apa saja yang harus diperbaiki di dalam proses pekerjaan mereka agar bisa memberikan performa lebih baik. Kemudian, evaluasi kinerja juga sering dilakukan untuk melihat apakah karyawan tersebut bisa mendapatkan bonus atau promosi jabatan. Jadi, tidak hanya berdampak positif untuk kinerja saja, tetapi juga dari segi jabatan dan materi. Apa saja sih fungsi dari evaluasi tersebut? Yang pertama, memberikan balikan kepada pegawai ternilai mengenai kinerjanya. Ketika mereka merekrut pegawai, organisasi ia mengharapkan memenuhi ketentuan atau ekspektasi organisasi. Yang kedua, alat promosi dan emosi hampir di semua evaluasi kinerja. Hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada pegawai ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Dan yang ketiga, alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar kinerja sangat baik atau superior. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerjanya. Dan yang terakhir, alat manajemen kinerja organisasi. Evaluasi kinerja dilaksanakan dalam kaitan dengan manajemen kinerja organisasi. Kinerja organisasi sangat ditentukan oleh pegawai. Apa saja sih tahap evaluasi kinerja? Yang pertama itu ada tahap persiapan, dan yang kedua itu ada tahap penilaian. Dari tiap-tiap tahapnya ini memiliki beberapa tahap lagi. Yang pertama, dari tahap persiapan ini, yang pertama adalah penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Penilaian kinerja harus diawali dengan penerapan garis batas tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Batas tanggung jawab yang jelas ini akan dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sasaran atau sandaran yang harus dicapai oleh manajer yang akan dinilai kinerjanya. Kemudian yang kedua adalah penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja. Dalam mendapatkan kinerja, manajer perlu ditambahkan beberapa faktor, antara lain dapat tidaknya kinerja diukur, rentang waktu, sumber daya dan biaya, bobot yang diperhitungkan atas kinerja, dan tipe kriteria yang digunakan dan aspek yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, tahap penilaian. Yang pertama, pembandingan kinerja. Sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan pelaporan dengan segala hasilnya. Yang kedua, informasi menyimpang kinerja sesungguhnya dari sasaran yang telah ditetapkan diumpan balikan dalam laporan kinerja kepada manajer yang bertanggung jawab untuk menunjukkan efisiensi dan efektivitas kinerjanya. Dan yang ketiga, penentuan penyebab operasional dan perilaku penyimpangan yang merugikan. Penegakan perilaku dan tindakan yang diinginkan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Apa sih evaluasi kinerja menurut Islam? Dari hasil Alimuddin 2011 yang menemukan 4 elemen penilaian atau evaluasi kinerja yang sesuai dengan perspektif Islam, yaitu
Pertama, kinerja material yang menjadikan indikator penilaian dalam elemen ini adalah keuntungan atau laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang diperoleh dengan cara jujur, tidak merugikan orang lain, dan digunakan untuk investasi demi keberlangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, kinerja mental yang menjadi indikator penilaian dalam elemen ini yaitu dalam melakukan sebuah pengerjaan, hendaknya dilakukan dengan tekun dan perasaan bahagia, menikmati hasil yang diperoleh, dan menumbuhkan kepercayaan di antara sesama. Yang ketiga, kinerja spiritual yang menjadi indikator penilaian dalam elemen ini yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bekerja sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa bersyukur dengan hasil yang diperoleh dan tetap taat dan konsisten dengan aturan secara hukum-hukum Allah. Yang keempat, kinerja persaudaraan yang menjadi indikator penilaian dalam elemen ini yaitu terciptanya hubungan sosial yang harmonis baik dalam lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin, berbagi dengan masyarakat sekitar, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk dan jasa yang halal, dan memiliki kualitas tinggi dengan harga terjangkau. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja, buruh, dan pengusaha. Pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kinerja dengan alasan, jadi seorang pengusaha atau seorang atasan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pekerja yang sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, sedang memenuhi kewajiban terhadap negara. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kemudian menikah, kemudian pekerjaan perempuan yang hamil, melahirkan, menggugurkan kandungan, atau menyusui bayi. Mempunyai ikatan perkawinan atau pertalian darah dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan kecuali disebutkan dalam peraturan perusahaan. Yang selanjutnya, melakukan kegiatan yang terkait dengan serikat buruh di luar jam kerja. Kemudian perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Dan yang terakhir, sakit atau cacat tetap akibat dari kecelakaan. Adapun penyebab dari pemutusan hubungan kerja ada 8. Yang pertama, tidak memenuhi dalam masa percobaan. Yang kedua, pekerja sering mangkir, tidak baik, atau berperilaku buruk. Yang ketiga, pegawai ditahan oleh alat negara. Yang keempat, dihukum oleh hakim. Yang kelima, pegawai yang sakit. Keenam, pegawai berusia lanjut. Ketujuh, penutupan badan usaha atau pengurangan tanpa kerja. Dan yang terakhir, kontrak kerjanya setelah berakhir. Pemutusan hubungan kerja dalam Islam, bagaimana PHK dalam pandangan Islam? Dalam sebuah hubungan kerja antara pengusaha, majikan dengan pekerja, buruh pasti akan terjadi pengakhiran hubungan kerja, baik itu pengakhiran karena berakhirnya waktu yang diperjanjikan dalam akad maupun berakhirnya karena sebab-sebab tertentu yang dimungkinkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Maka dari itu, di sini akan diuraikan mengenai berakhirnya hubungan kerja, baik berakhirnya akad maupun berakhirnya hubungan kerja atau ijarah. Yang pertama, berakhirnya akad secara umum, dan yang kedua, berakhirnya hubungan kerja. Akad secara umum dalam suatu perjanjian disebut, adapun pembatalan perjanjian tersebut terjadi dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, dipaks atau dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara. Yang kedua, dengan sebab adanya akhiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau mailis. Yang ketiga, salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal, atau akad yang baru saja dilakukan. Pas dengan cara ini disebut ikolah.
Yang keempat, karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, karena habisnya waktu. Keenam, karena tidak dapat izin pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, karena kematian. Kedua, berakhirnya hubungan kinerja atau ijarah. Dalam suatu hubungan kerja, terdapat pemutusan hubungan kerja dalam akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Kedua, ikolah. Ikolah yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, rusaknya barang yang disewakan. Dan yang terakhir, telah selesai masa sewa kecuali ada mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan ditanyakan bila ada yang ingin ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.